Setiap orang punya strategi sendiri. Oke. Dan strateginya mereka tidak bisa diterapkan sama orang lain. Iya, makanya nggak bisa jadi paham ilmu. Oh, tapi orang lain bisa meniru. Ilmu sales itu bakat atau kerja keras, Pak? Ini juga berkembangnya seiring waktu ya. Dulu kan saya drop out dari sekolah. Oke. Dari situ memang saya cita-citanya, saya pengen kerja saya pengen pegang duit sendiri. Terus papa saya kasih saya pesen, lu nggak sekolah mau jadi apa lu? Ya mau jadi apa? Maksudnya begini. Terus akhirnya beberapa teman atau beberapa yang lebih sukses pada waktu itu, dia bilang, zaman sekarang mah yang penting kerja keras. Lu yang penting rajin. Ini zaman dulu kita bicara. Iya. Lu rajin yang penting. Terus udah gitu, lu harus konsisten. Oke. Dan saya lakukan tuh. Saya dulu pekerjaan pertama saya itu cuci mobil. Oke. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya bekerja keras. Cuman saya lihat perkembangannya 3 bulan, 6 bulan. Kok begini-begini aja kalau bekerja keras ya? Setuju gak sih? Setuju, Pak. Ya. Lama-lama saya pikir, gak bisa nih begini nih. Kita harus mengembangkan satu ide. Akhirnya di situ saya mencoba, kalau ada tamu datang, saya coba sambil ngelayanin. Tamu datang, terus nanya-nanya mobil bekas, kan saya yang tukang cuci mobilnya, saya paling tahu kondisinya. Yes. Oh, ini kondisi begini nih Pak, begini. Nah, akhirnya di situ saya dipromosikan jadi sales. Wah, mantap. Nah, terus begitu saya sales, saya nyaman, menjadi zona nyaman. Oh, di Kenapa? sales. Sales itu mungkin salary-nya nggak terlalu besar, tapi bonusnya komisinya ini loh. Dia ini tidak terhingga, Jak. Oh iya, Pak. Iya dong. Oh iya, benar juga ya, tergantung penjualan kita. Tidak terhingga. Iya. Kalau gaji mungkin kita lihat, kalau saat ini profesional itu ada yang gaji 1 bulan 400 juta, 500 juta. Iya, betul. Tapi sebagai seorang sales, misalkan dia gajinya cuma 10 juta, tapi dia bisa menjual 1 triliun, ya komisinya kan tidak terhingga. Benar. Nah, makanya saya berpikir, wah seru banget jadi sales loh. Iya. Gajinya nggak gede, tapi pendapatannya bisa menjadi tidak terhingga. Iya, benar. Akhirnya saya mulai menekuni. Di situ setiap kali ditanya orang, lu mau jadi apa nggak sekolah? Mau jadi sales. Lu mau jadi apa nggak sekolah? Mau jadi sales. Jadi berbeda dengan generasi sekarang. Kalau sales itu menurut saya, anak-anak zaman sekarang tuh hampir ditanya, lu mau jadi apa? Jawabannya rata-rata tidak ada yang jadi sales. Jawabannya apa kebanyakan? Apa tuh, Pak? Mau jadi YouTuber. Oh iya, benar. Benar. Sampai anak saya pun, saya kan mencoba mengedukasi dia. Influence dikit lah, iya. Kamu nanti besar jadi bos ya. Nggak mau Loh, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Jadi perkembangan ini menjawab pertanyaan kamu, Pak. Iya, Pak, atau kerja keras. Menurut saya 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kamu harus ada talenta, baru kamu kerja keras, lalu ditambah lagi 1, kamu harus persisten. Oke. Gigih, pantang menyerah. Iya. Baru dihasilkannya hoki. Iya, benar. Kalau menurut saya, hoki itu ya nggak bisa dipisahkan. Iya, hoki ya. Kalau ditanya, kenapa lu bisa jualan? Kebanyakan orang tuh nggak mau capek jelasin, dia jawabnya hoki. Iya. Tapi kebanyakan hoki itu dia ada kerja kerasnya, di baliknya, follow up-nya, terus dia juga punya skill-nya nih. Iya. Kalau skill-nya dia bukan di sales, itu nggak akan bisa mencapai titik teratas. Karena sampai sekarang
jurusan yang tidak ada adalah jurusan sales di sekolah. Iya, nggak ada. Kamu cari-cari di mana nggak ada jurusan sales. Karena itu ilmu nggak pasti. Setiap orang punya strategi sendiri. Oke. Dan strateginya mereka tidak bisa diterapkan sama orang lain. Iya, makanya bisa dipahami. Tapi orang lain bisa meniru. Bisa meniru caranya dia dan memodifikasikannya menjadi versi terbaiknya si peniru ini. Iya, betul. Jadi kalau motivator tuh dia ada bilang ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dan saya beranjak dari sales, saya mencoba menggali. Saya tanya ke sales ini, lu strateginya gimana? Oh, strategi gue ini sales kartu kredit. Kalau dia strateginya adalah dia punya probability untuk closing. Misalkan dia dapat database 10.000, dia telepon 100 orang, itu closing 1. Ngerti. Kalau orang yang memiliki negatif pada waktu penelepon pertama ditolak, dalam pemikirannya dia akan bilang, ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama menjadi lelah pikiran. Tapi kalau orang yang punya mindset positif, dia akan memiliki 100 nih. Gagal 1, 99 kali lagi gue closing. Benar. Itu saya bertanya kepada si sales credit card ini. Oh, itu strateginya begitu. Iya. Itu pakai salah satu kredit pakai strategi itu, Pak? Betul. Betul. Ada lagi teman saya, dia punya sales, tapi dia sales retail lah kita bicaranya. Iya. Saya tanya, lu strateginya gimana? Oh, gampang strateginya. Gue cari toko yang berani beli banyak, nanti gue kasih diskonnya yang bagus. Iya dong. Oke. Daripada saya berjualan ke 100 orang, lebih baik saya berjualan ke 1 orang, tapi berjualan 100 atau 200 barang. Rombongan memang. Iya, benar. Borongan. Rombongan ya. Borongan. Nah, terus ada lagi sales project. Nah, saya pertama kali sebelum jadi sales project di perusahaan saya yang lama, itu saya cukup kaget. Karena sebelum saya kerja di sales di perusahaan yang lama ini, saya sempat jadi gamer nih. Sempat jadi gamer. Nah, mungkin generasi saya nih kalau yang tahu Nexia, generasi saya Nexia. Saya sempat jadi gamer profesional. Oh iya, Pak. Ya. Wow. Di situ saya digaji 1 minggu 8 juta kalau nggak salah. Wah, gokil. Per tahun itu? Iya, itu berarti 10-11 tahun lalu, 12-13 tahun lalu. Iya, Pak. Gede banget. 12 tahun lalu segitu gede dong. Saya di gamer online itu 2 tahun atau 3 tahun. Tiba-tiba teman saya bilang, lu mau sampai kapan jadi gamer? Ini kan akan ada masanya. Tahun pertama dia coba propose saya. Saya nggak mau, masih nyaman-nyamannya. Tahun kedua saya masih nggak mau juga. Tahun ketiga bener, udah mulai ngedrop. Makanya saya cobalah ke sales yang project ini. Ngerti. Oh, ini perjalanan karir, Pak. Perjalanan karir ya. Cuman saya nggak ceritain yang lainnya, panjang soalnya habis podcastnya. Terus jadilah sales project. Nah, di sales project ini saya mencoba mengimplementasikan strateginya si sales credit card. Nggak berhasil. 10.000 leads, 100 kita telepon. Nggak bisa. Saya mencoba strateginya si retail nggak berhasil. Satu tempat. Siapa yang mau beli barang project buat stok? Nggak bisa. Akhirnya saya tiru. Saya ambil dari strateginya dia, yaitu database saya banyakin. Yang ini saya tiru. Saya cari pemain-pemain besar. Ya dong. Betul. Sebenarnya kita bicara main project, satu project itu nggak ada yang 2 hari 3 hari goal. Iya, benar. Possible. Kamu kerjain project 100 juta sama kamu kerjakan project 1 miliar,
rata-rata itu 3 sampai 6 bulan, bahkan sampai 9 bulan. Betul. Nah di situ makanya saya Main kuartal. meniru dari si sales ini, saya cari customer yang punya kapitalnya besar. Iya. Moga-moga ada proyek yang besar. Betul. Oh, jadi amati tiru modifikasinya Pak Eko tadi itu. Betul. Cari leads si 10.000-nya itu kita anggap sebagai, oh gue cari leads yang banyak. Banyak. Ya kan? Baru yang kedua, ambil dari si strategi yang kedua, gue ambil pemain besarnya. Betul. Betul. Baru saya implementasikan dengan cara-cara yang lain. Oke. Yaitu kebanyakan kalau kita tuh menggunakan pendekatan. Pak, Bapak, kalau menggunakan barang kita, nanti saya janji saya akan memberikan Bapak support terbaik. Ya. Itu kan berbeda dengan bisnisnya mereka. Kalau salesnya mereka jual kredit card, udah putus. Habis. Mereka kalau jualan stok, ya udah urusan lu. Itu kalau proyek kan nggak bisa. Setelah baru mulai, udah POC. Iya. Lalu udah mulai pemilihan brand, seleksi. Sampai pemasangan butuh support kita. Iya benar. Sampai udah selesai kita harus warranty barang dia loh 3 tahun loh. Oke. Iya dong. Iya. Berarti janjinya itu harus kita tepati, Pak. Saya akan janji support Bapak sebaik-baiknya. Iya benar. Wow, kayak bangun hubungan. Gak bercanda. Berarti salah satu yang utamanya sales project itu adalah membangun hubungan dengan customer, Pak. Membangun hubungan juga penting. Jadi kalau cuma dibilang kayak tadi skill sama kerja keras, enggak. Faktornya itu banyak sekali. Oke. Tapi kalau misalkan ditanya apa sih faktor suksesnya sales, relasi. Contoh kamu bayangkan deh, kalau kamu sebagai seorang sales, tapi kenalannya kamu tuh owner PT 100 orang terkaya. Waduh. Apa yang terjadi? Ya semuanya ke saya. Gue cari ke dia aja tuh. Dia punya barang tuh, gue butuh barang. Iya. Cuma kan tidak mudah. Betul. Tidak mudah membangun relasi. Iya. Kalau misalkan dari start dari 0 sama-sama berkembang, ya dia welcome. Betul. Tapi kalau dia levelnya di atas kita, iya. Kita kucuk-kucuk, kita telepon. Ya ibarat kata teman lama dah. Iya. Betul. Tiba-tiba sukses. Iya. Kita telepon aja, pikirannya udah apa? Ngapain ini? Ngapain lu telepon gua? Betul. Tapi itu relasi itu yang dibutuhkan tadi yang seperti itu malah ya. Betul. Iya. Betul. Relasi itu dibutuhkan, komitmen juga nggak kalah penting. Iya. Skill, kerja keras, persisten. Iya. Banyak faktor baru menjadilah satu hoki atau wah betul. Wah menarik banget. Oke, itulah akhirnya kita bisa achieve. Kalau udah pokoknya terakhir itu ada hoki teman-teman. Dan yang terakhir baru kita bisa achieve. Ya. Sama seperti tagline integrasi transaksi, achiever. Oke Pak, jadi satu mungkin kalau skill tadi udah kejawab ya, negosiasi, relasi, sama persistence. Yang terakhir itu hoki, udah kejawab juga. Kalau misalnya cara Pak Eko sendiri, ya kan, untuk bisa apa? Kalau boleh di step by stepnya di step by step ya. Step by stepnya kayak gimana Pak? Dari kata-katanya tadi. Jadi kalau jadi sales project berarti ya? Sales ya. Jadi sales itu menurut saya gampang susah. Kenapa? Karena kita tinggal amati, tiru, modifikasi. Yes. Kalau berjalan dengan baik, ya semuanya lancar. Tapi kan setelah challenge-nya itu, apakah kalian mau selama jadi sales? Ya dong. Kalau kalian sudah nanti di supervisor, di manager, itu challenge-nya itu udah bukan di diri sendiri loh. Dia punya 5 sales nih. Kamu harus menurunkan ilmunya kamu ke mereka. Ada yang kalau kita bilang tambeng. Susah dibilangin. Ada ya. Itu biasanya saya pernah rekrut sales, tapi salesnya itu sepantaran saya. Sepantaran saya. Kita kasih tahu, kamu coba carakan begini. Oh enggak Pak, cara saya berhasil dulu yang begini. Saya bilang itu kan bisnis yang berbeda. Saya bilang coba lah. Nah akhirnya jalanin ya, nggak salah juga, berbuah, tapi nggak
nggak push, eksponensial, nggak push. Ya. Terus, nah enaknya kalau generasi muda, ya generasi bukan milenial, Z ya, dikasih tahu nurut. Oke. Kamu coba begini. Tapi kebanyakan cuman, ya. Tapi nggak dijalanin. Iya, bingung. Iya. Arahnya saya tuh kemana? Oke. Nah, even sales dulu saya pernah dapat satu sales, dia benar-benar fresh graduate. Oke. Saya jabatan saya waktu itu masih supervisor, saya kasih tahu dia, kamu coba kenalan ke dia. Ya, saya kasih. Gak berani Jak. Saya sebel ya. Terus akhirnya saya ajak dia, yuk ikut saya kemana? Makan siang. Saya ajak lah waktu itu ke mall, kalau nggak salah Mall Mangga 2. Oke. Mall Mangga 2. Udah sampai sana, wah makan di mall nih dia pikir. Iya, dia pikir gitu tuh. Sampai saya tunjuk, ini toko CCTV, samperin. Dia bengong kan, nggak berani lah kok gini. Orang nggak mau tahu, sana dah gue bilang, coba ketemuin. Akhirnya masih nggak berani. Oke. Akhirnya dia bilang, sini saya contohin. Saya samper, saya bilang saya perkenalkan gini, dan mereka welcome. Mereka welcome. Nah, baru si generasi Z ini baru dia terbuka. Oh ternyata kalau kita nawarin barang itu, mereka welcome loh. Iya betul. Mereka welcome. Nah baru dari situ dia mulai berani. Dan orangnya ada di IMS tuh. Kayak saya tahu lah. Iya. Oh itu pemalu ya. Pemalu sekali. Iya benar-benar. Jadi step by stepnya itu tadi Pak udah jelasin. Ya kan. Caranya kita adalah mungkin memang harus hajar dulu, bahasanya gitu kali Pak ya. Mungkin untuk generasi Z dulu. Untuk generasi Z, untuk generasi Z, saya harapin kalian lebih aktif. Atau kalian mungkin sales itu bukan suatu beban. Betul. Itu tantangan. Kalian bayangin deh di semua perusahaan. Iya betul. Kalau perusahaan itu nggak ada sales, mati Pak. Ada apa yang terjadi? Bukan mati. Baik-baik. Nggak ada perusahaan yang mati. Sales dan marketing. Yes. Zaman sekarang, kalau zaman dulu nggak ada marketing. Zaman dulu sales itu jadi pelopor lah atau jadi tulang punggung. Tapi zaman sekarang marketing nggak kalah penting loh. Iya Pak. Marketing itu juga wah gila. Promosi lah. Ya kalau itu kan lebih ke promosinya. Betul. Jadi sales yang ke dunia ketemu langsung orangnya, kalau marketing itu yang memberikan promosi lah. Betul. Jadi ini dua menurut saya saat ini sales dan marketing itu menjadi tulang punggung. Seksi lah. Seksi. Ya, suatu divisi yang seksi lah gitu. Iya. Setuju. Makanya kamu udah cocok nih ya. Kenapa? Saya memang dulu sales Pak. Seriously, itu juga dulu kemarin karena ngelamar kemana-mana nggak ngerti, nggak tahu. Saya kan pengen media sebenarnya. Oke. Saya mau masuk kerja tuh kantor yang media. Jadi yang saya bahas setiap hari itu adalah bagaimana kita biar ditonton orang. Berita ini masuk ke kayak Pak Eko selalu bilang, saya baca dari artikel. Nah saya pengen yang bikin artikelnya. Itu kalau kuliahnya diajarin itu. Ya kan? Cuman memang ada ilmu-ilmu sales ada Pak. Di mata kuliah saya. Negosiasi ada. Event ada. Oke. Ada Pak. Itu marketing kali ya, bukan sales kali ya. Nah makanya saya masuk ke, maksudnya paham ilmunya ada ke situ. Ya kan? Nah habis itu baru ada juga setahun setengah saya jadi sales. Tapi barang-barang kecil sih Pak. Menarik kamu memilihkanlah ke marketing. Akhirnya saya pindah ke produksi sebenarnya. Produksi ini kan produksi Pak ini. Oh ini produksi ya? Ini produksi. Ini produksi namanya. Marketing belum. Marketing malah baru di sini. Oke. Saya ngobrol kemarin sama itu. Nah satu fakta menarik juga ya. Saya lihat kebanyakan mayoritas orang kuliah sama pekerjaan dia sekarang pasti jauh beda. Anak hukum masuk bank pasti belok. Saya pasti belok. Entah kenapa ya, saya banyak ngobrol. Jurusan apa ini? Kok bisa jadi ini? Bilang benar. Teknik kimia kok. Iya. benar. Itu Pak Eko ngeliatnya kayak gimana tuh Pak? Ngeliat fenomena itu kayak gimana? Jadi balik ke pengalaman saya. Kalau dulu kenapa sih saya drop out? Yes. Yang pertama jelas saya badung. kedua saya mikir
Kalau saya menghabiskan waktu untuk kuliah kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun, Pak. 4 tahun ya. Iya. Itu kalau rajin banget. Iya tuh 4 tahun. Saya buat apa saya buang waktu untuk teori? Iya. Kenapa nggak 4 tahunnya ini saya terjun langsung sebagai Betul. pekerja gitu loh. Betul. Dan menurut saya untuk saya ya, cara saya lebih efektif karena saya bukan tipikal yang bisa belajar dari buku. Betul. Nah, jadi begitu saya udah 4 tahun, teman saya lulus, saya pengalaman saya udah di dunia praktek udah banyak. Nah, bahkan orang yang baru lulus ini sampai nanya, gue ketemu kendala gini gimana caranya? Ya gampang, lu begini dong. Jadi berbalik ya. Betul. Yang bisa teori belum tentu bisa praktek. Nah, tapi kelemahannya saya adalah sekarang saya ngobrol dengan anak-anak muda yang hebat-hebat, dia mempunyai teorinya atau strateginya tuh yang di luar dari nalar saya, sampai saya bilang gak bisa kali begini, bukan nih bisa nih begini. Ya, ayo kita coba. Iya, betul. Ya, itulah hebatnya anak-anak muda sekarang, kreasinya mereka. Betul. Berarti Pak Eko ngeliat fenomena ini adalah suatu, kalau saya ngeliatnya suatu opportunity, Pak. Suatu opportunity untuk menggabungkan keduanya. Yes. Jadi kalau ada orang yang satu dan orang yang satu, tadi kayak ada yang praktek, ada yang teori, gabungin mereka dalam satu ruangan, mereka akan keluar ruangan dapat ide. Betul. Gue ada problem, nih keluar dapat ide. Dan juga kesempatan. Oke, Pak. Kesempatan itu penting sekali. Kita harus bisa prediksikan momentumnya kita tuh apa. Yes. Nanti ada kesempatan ini, nggak boleh salah. Ya kalau saya di dunia bisnis, saya mengharapkan nanti dalam 2-3 tahun ke depan strategi saya yang di sini akan berhasil. Betul. Yang di tahun ini akan agak perlu belok. Tapi kalau strateginya saya yang ini nggak terencana, saya harus belok dong. Betul. Harus adaptif. Benar. Wow, berarti sebagai sales juga itu nggak cuma pebisnis, berarti Pak, untuk sebagai sales juga dong berarti sebagai manusia kayaknya. Sales itu sebenarnya pebisnis kecil. I see. Orang dia mendapatkan komisi kok. I see. Dia mendapatkan bonus kok. Sama seperti kita juga dapatnya bonus kan. Benar. Ya kita harus bayar gaji dulu, bayar listrik dulu, bayar gaji dulu. Ada lebih baru itu bonus kita. Betul. Cuma kadang-kadang bisa nombok nggak? Bisa dong. Kalau jualannya lagi nggak tercapai lagi ini, ya kita harus ngecek kantong kita sendiri. Tapi kalau sales kan jadi raja kecil. Perusahaan mau untung nggak untung, yang penting gue jualan, lu bayar gue. Iya bener juga ya. Jadi sales itu adalah raja kecil, teman-teman. Wow, menarik sekali. Ada satu sudut pandang yang berbeda berarti Pak Eko nih ngelihat satu kerjaan ini berarti Pak ya? Iya. Jauh berbeda Pak ya? Iya. Dan menurut saya kalau kita punya karakternya ya yang nggak bisa stable, bukan stable ya, nggak bisa mengerjakan hal-hal itu aja, sales paling cocok. Karena tiap hari pekerjaannya tuh berbeda, challenge-nya berbeda, ketemu orangnya berbeda. Tapi kalau misalkan divisi lain, saya rasa hampir pekerjaannya itu aja. Betul. Adrenalin ya. Adrenalinnya biasa sales itu. Nah terus lucunya lagi nih kadang-kadang ya, saya juga pikir sales itu dia bisa mengeluarkan terbaik di diri dia pada waktu dia sudah berada di bawah tekanan. Setuju banget. Coba mereka tuh nggak dikasih target. Betul. Ya kamu bayangkan. Betul. Apa yang terjadi? Ya udah. Ya mereka santai aja. Udah gue makan gaji yang UMR-nya aja. Soalnya gitu. Kalau mereka dikasih targetnya yang maksudnya sedikit dibuat jinjit aja, mereka tuh akan merasa gimana achievementnya. Yang hal tidak terpikirkan sama kita aja kadang-kadang dia bisa pikirin. Iya benar. Iya benar. Jadi under pressure-nya itu sama kemarin saya ada dengar juga Pak soal tadi kan. Target itu perlu. Ya kan, target itu perlu, tapi kita harus kasih yang apa dibilangnya target achievable. Itu, achievable, tapi bukan yang mudah ya. Ya benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Dibuat jinjit sedikit aja. Maka dia akan maju, lari untuk mengejarnya gitu. Betul. Kalau mereka dikasih zona nyaman, menurut saya sales yang benar, dia malah akan
leha-leha. Malah protes nih ya. Iya. Kok saya lagi Bukan. Maksudnya dia akan santai, dia akan terlena, dan nanti berimpact ke tahun-tahun berikutnya. Ya karena kalau di dunianya kita ya, dunia saya, apa yang kita lakukan sekarang itu baru berbuah nanti 6 sampai 9 bulan ke depan. I see. Misalnya di bulan Juni? Ya, nanti baru goal nanti biasanya di Desember. Oke, ngerti. Kan dia butuh proses. Delivery barang. Setelah delivery barang, invoicing. Setelah invoicing, ada term of payment 1 bulan dibayar, baru komisi. Itu udah mundur berapa lama? Dia baru bisa mendapatkan hasilnya dia. Bertani, kayak bertani tuh. Ini kan ada musim tani, ada musim panen nih gitu. Menarik loh Pak. Ini seperti bertani. Makanya sales itu menurut saya seru. Satu hal lagi. Iya Pak. Saya kan juga jalan-jalan ke luar nih. Luar negeri ya. Iya. Mereka udah pakai sampai di tempat makan aja pakai robot loh. Oh wow, oke. Ya, buat ngantri makanannya. Iya. Terus mau registrasi, mereka udah nggak butuh resepsionis. Mereka udah pakai apps. Terus bahkan di salah satu negara taksi itu udah nggak pakai supir. Oke. Terus saya tanya, gila semuanya ini udah serba AI ya? Iya AI otomatis. Nah, makanya dia bilang, makanya jadilah sales. Sales sampai kapan tidak akan tergantikan sama AI. Nggak mungkin tergantikan. Sales project ya. Sales project ya. Iya. Tapi kalau sales retail sekarang ya kita lihat di e-commerce saya semua udah otomatis. Cuma butuhnya admin. Iya. Beli, klik, check out segala macam. Iya. Jadi proses admin doang. Tapi kalau sales project mau bagaimana pakai AI-nya, POC gimana POC-nya? Gak bisa. Orang yang ngerjainnya mungkin bisa pakai AI. Toolsnya, produksi barangnya bisa, tapi proses penjualan sales project nggak akan bisa tergantikan sama AI. 10 tahun, 15 tahun? Nggak mungkin. Impossible. Sampai sekarang aja kita ke bank nih. Bank semuanya udah mulai digitalisasi. Bank ya Pak, udah digital semua. Iya. Bank terbesarnya udah, saya kaget. Saya kan udah lama nggak ke bank nih. Iya. Begitu ke bank mau transfer, Pak, udah nggak pakai kertas, pakai begini. Hah? Dia bilang, udah Pak, beres. Hah? Sudah sampai sebegitunya sih, enaknya sih. Iya. Nanti kan kita melihat in the future posisinya mereka nih terancam. Betul. Yang sekarang ini kerja di sana. Kalau mereka nggak segera ya. Makanya jadilah sales project ya. Apalagi di game. Jadi sekalian promosi loker guys ya. Oke. Tadi kita udah bahas juga banyak ya Pak ya, cara agar gimana kita bisa achieve. Ya. Step by stepnya juga. Yes. Ya kan tadi juga kalau misalnya ada yang pemalu misalnya. Ya, betul. Gimana kita bisa masuk dan mulai. Ya kan itu udah banyak banget yang kita bahas tentang dunia sales, dan yang paling menarik sebenarnya kalau dari saya Pak, talenta versus kerja keras. Yes. Saya setuju banget ya tadi Pak Eko bilang ada beberapa faktor ya. Bukan cuma 2 ya. Bukan cuma 2 doang talenta kerja keras. Dan itu bukan versus, itu harus bareng malah. Harus digabungkan ya. Betul. Dan itu juga harus digabungkan, talenta dan kerja keras. Betul. Bukan versus teman-teman ya. Dan yang terakhir mungkin ini kita akhiri podcast ini dengan apa pesan-pesan Pak Eko mungkin buat teman-teman sales project terutama Pak. Untuk sales project. Yes. Mungkin saya bicara untuk global lah ya. Yes, global boleh Pak. Yang pertama, cintai pekerjaanmu apapun itu. Kedua, nikmati prosesnya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Setelah kalian nikmati prosesnya, ketiga, kamu tentukan apa yang akan menjadi tujuan atau goalnya kamu 5-10 tahun ke depan. Dari situ baru kalian bisa berkreasi untuk menjadi versi diri yang terbaik. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih Pak Eko, luar biasa sekali. Keren. Mungkin why-nya ya Pak ya, 5-10 tahun ke depan. Ya. keren. Karena kenapa kalian harus mikir 5-10 tahun ke depan? Kita berkaca deh dari si COVID.
Iya benar. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi 5-10 tahun ke depan. Besok aja nggak tahu. Iya, tapi kita bisa memprediksi dan kita harus bisa sok memprediksikan. Iya. Sok memprediksikan ya, bukannya berarti pasti benar, tapi kan betul. berpikir kalau sampai begini harus begini. Ya. Makanya kita harus update juga sama berita-berita terbaru tentu. Oh iya. Makanya kan apa yang terjadi di negara ini, di negara luar, apa yang kemungkinan akan masuk gitu ya Pak ya. Yes. Setuju sekali ya, Rajak. Thank you banget loh. Thank you Pak Eko. Ya. Iya Pak. Thank you sudah menyediakan tempat. Akhirnya kita masuk ke EMS Podcast juga. Pak Eko, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mungkin jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen juga. I'll see you in the next video Pak Eko. Bye-bye. Bye.